Makanya ketika ada orang makan makanan haram, itu isyarat Qurannya begini, masuk ke perut, diolah dalam perut, beredar dengan darah. Kalau sudah jadi daging, masuk ke telinga. Quran surah 6 ayat 25 di pertengahannya, wa fi adhanihim waqra, di telinganya ada sumbatan. Kalau lebih jelas lagi, masuk ke mata, masuk ke telinga, masuk ke hati. Al-Baqarah ayat 7, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Maka ke telinga jadi sumbatan, ke mata jadi hambatan, tertutup pandangannya, ke hati ngunci. Makanya ketika mendengar azan, walaupun dia kaya secara duniawi, tapi kalimat-kalimat baik gak kedengaran oleh telinganya. Ngelihat orang ke masjid gak ada sentuhan ke hatinya, karena matanya terhalang, hati tertutup. Bukan gak lihat, Pak, bukan tidak mendengar, Bu. Kan saya sering contohkan, ini logikanya di mana? Ini masjid tuh di sini tuh. Orang yang disebut cukup, bahkan disebut fakir, jarak ke masjid 5 kilo. Motor tak punya, mobil tak ada, sepeda mimpi pun nggak pernah. Selalu datang ke masjid, bahkan di awal waktu jalan kaki, menggunakan kakinya karena takut dihisab. Mulut dikunci, kaki yang kemudian akan berkata, al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dia takut kakinya saat ditanya nggak bisa jawab, maka dia gunakan kakinya. Tapi cuma jarak 5 meter dari masjid ada rumah, bahkan hampir nempel ke masjid. Nempel, sepeda ada lengkap, garasi luas, mobil koleksian banyak, motor ada, bahkan menara masjid begini, speakernya ke rumah ini begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kedengaran kencang, tapi nggak sanggup mengantarkan dia ke masjid. Woi, volumenya kurangin dikit, kurangin dikit. Tuh, Anda mesti koreksi tuh. Kalau dengan kaki belum mengantarkan ke masjid, Allah kirimkan sepeda belum ke masjid, Allah kirimkan motor belum ke masjid, Allah kirimkan mobil belum ke masjid, perlu dikirim apa lagi untuk mengantarkan Anda ke masjid? Pasti ada yang tidak berkah di harta itu. Dicek, diurutkan, didapat dari mana, sumbernya dari mana, asalnya dari mana. Kalau Anda sekiranya dapatkan dengan cara yang tidak baik, cepat tinggalkan. Tapi kenapa saat memulainya menggunakan alif? Ini ingin menunjukkan tidak mudah saat mengeksekusi itu. Karena saat orang sudah ada di level harta yang merasa nyaman, di zona nyaman, meninggalkan itu tidak merasa mudah. Karena gaya hidupnya berbeda, polanya sudah ada. Sehingga ketika akan pindah kepada pola yang lain, penyesuaiannya butuh waktu. Itu poinnya. Kan saya terangkan kan, di fisika juga sama di bab gaya. F1 sama dengan F2, babnya sama lagi bab gaya. Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Tuh, pukulannya ringan, bunyinya ringan. Pukulan kencang, bunyinya kencang. Pakai di bab iman. Imannya kuat, amalan kencang. Iman lemah, amalannya juga lemah. Pakai di bab akhlak, hukum gaya, hukum harta. Hartanya banyak, yang keluar gayanya beda dengan yang hartanya sedikit. Orang naik Ferrari ketika keluar gayanya lain. Ketika keluar dari angkot gayanya tawadhu, langsung sedekah. Ya kan? Kebiasaan dibentuk. Biasa ada yang bukain pintu. Sekarang belum selesai bab gayanya, mau pindah. Kan gaya itu rumusannya sebanding dengan tekanan kan? Hambatannya beda, tekanannya tidak sama. Makanya ketika Pascal membuat rumus F gaya berbanding lurus dengan tekanan. Kalau diterapkan di hukum tadi, orang yang makin banyak gaya makin tertekan. Makanya ketika hartanya mulai berkurang tapi gayanya nggak bisa kurang, tekanan hidupnya tinggi. Itu yang menyebabkan sebagian orang stres. Ada yang menyebabkan orang merasa masih mendapatkan jabatan walaupun sudah selesai. Ada orang merasa masih kaya walaupun kekayaan sudah tidak ada. Ada syndrome of power. Ada macam-macam karena levelnya nggak bisa menurunkan itu. Ini poinnya. Tapi percayalah kata Allah, kalau Anda mau meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, perhatikan, yajid fil ardi muraghaman katsira. Aku akan berikan lahan yang lebih besar dari apa yang ia dapatkan sebelumnya dari yang haram. Akan diganti oleh Allah.